Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Low Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan membahas bagaimana mensertifikatkan tanah letter C desa. Ya, apa itu letter C desa? Letter C desa adalah tanah secara administratif di desa dituangkan dalam satu buku buku C, ya, di buku C, ya, buku besar C. Desa itu memuat tanah-tanah yayasan atau tanah-tanah ulayat di desa, yaitu tanah turun-temurun dari nenek moyangnya yang telah membuka lahan ketika itu di daerah di desa itu. Ya. Nah, tanah desa ini secara turun-temurun itu hanya dicatat di buku C desa secara administratif dan membayar pajak bumi dan bangunan. Ya, kalau zaman dulu saya sampai 70-an sebelum sana itu IPDA, iuran pembangunan daerah. Sekarang pajak bumi dan bangunan. Ya. Tanah yayasan ini bagaimana? Kalau mau disertifikatkan, apa saja persyaratannya? Kalau mau disertifikatkan, bisa saja untuk menjadi hak milik, yaitu syaratnya yaitu buat tanah itu harus berkewajiban membayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Kemudian tanah tersebut harus dipelihara, ya, ditanami, dipagari, ya. Nanti harus lapor ke RT atau RW setempat bahwa tanah itu adalah tanah yayasan dari keturunan nenek X misalnya, atau mbahnya, nama misalnya Mbah X misalnya. Nah, jadi RT setempat mengetahui bahwa tanah di situ adalah tanah dari orang ini, alamatnya ini, ya. Harus ada keterangan dari RT RW. Selain lurah nanti juga membuat kutipan surat letter C ini untuk mengurus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Selanjutnya, bahwa yang punya letter C ini dokumen-dokumen apa yang dipunyai tentang tanah yayasan tersebut, ya. Bukti-bukti apa yang dipunyai, ya. Kalau namanya tanah pasti ada riwayat kepemilikan. Nah, itu dokumen-dokumen apa yang dipunyai orang yang mau mensertifikatkan itu dibawa semua, difotokopi, dilegalisir, ya, baik itu ke kelurahan atau camat, atau ke BPN, dibawa, ya, ke BPN untuk didaftarkan menjadi sertifikat hak milik, ya. Setelah di BPN didaftarkan di loket, nanti pendaftar yang mendaftar siapa, ya, pemilik tanah yayasan itu mengisi form, ya, mengisi belangko pengisian pendaftaran hak milik, pendaftaran tanah, ya.
Setelah diisi, diserahkan, kemudian menunggu perkembangan pengecekan data-data tanah desa itu. Nanti diricek, ditanyakan berapa hari, mungkin 1 minggu dicek, oke Pak, syaratnya sudah beres, sudah lengkap, ya misalnya. Kemudian baru nanti dibilangi tanggal sekian mau ada pengukuran tanah, misalnya dari BPN mau melaksanakan ukur tanahnya. Biasanya untuk melengkapi pendaftaran itu juga mungkin kalau punya NPWP, ya NPWP-nya nanti di form itu ada ditulis NPWP. Biasanya kalau zaman sekarang nanti ada alamat email, ya tulis alamat email dan sebagainya. Ya. Selanjutnya apabila pemohon sertifikat itu sibuk, ya pemohon sertifikat dari data letter C ini sibuk, bisa saja nanti dibawa ke notaris. Nanti bilang ke notaris bahwa akan mensertifikatkan tanah, mau minta bantuan Bapak atau Ibu notaris untuk menguruskan sertifikat tanah saya ke BPN. Nanti notaris yang akan menguruskan, ya. Kalau syarat-syaratnya kurang lengkap, nanti dibilangi kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Sudah lengkap dibawa ke BPN, didaftarkan. Ya, seperti tadi. Biasanya di notaris, Pak atau Bu, ini nanti sertifikatnya jadinya sekian bulan. Biasanya itu 6 bulan sertifikat jadi. Ya, kalau pengukuran biasanya 1 bulan diukur jadi GS, gambar situasi, biasanya 2 bulan kemudian kurang lebihnya GS-nya sudah jadi. Kemudian 3 bulan kemudian sertifikatnya jadi. Ya, nanti akan diberitahu, ya Bapak atau Ibu yang mengajukan pengurusan sertifikat tadi. Ya, bisa diurus sendiri, ya nanti akan ada pemberitahuan dari BPN, maka akan diambil sendiri, jadi tidak melalui notaris. Selanjutnya setelah misalnya sertifikat sudah jadi, maka sertifikat itu sudah jadi sertifikat hak milik, maka tanah yayasan di desa tersebut biasanya ada keterangan sudah disertifikatkan atas nama siapa menjadi hak milik, ya. Jadi administrasi pertanahan di desa itu adalah administrasi dasar, basic, ya. Jadi saya harapkan dari petugas administrasi di desa betul-betul harus teliti, karena dokumentasi di kelurahan tentang pertanahan ini adalah dokumentasi yang bisa digunakan terus-menerus sampai terjadi perubahan-perubahan kepemilikan. Nah, ini adalah sangat penting sekali petugas administrasi pertanahan di desa ini. Ya. Menurut saya nanti suatu ketika BPN juga punya cabang kelurahan, ya, untuk mengurus pertanahan. Ya, tidak di sentral di kantor pertanahan, tapi punya cabang. Bisa nanti cabang pengurusan tanah di wilayah kelurahan kecamatan ABCD adalah di kantor cabang BPN 1 misalnya, untuk memperlancar. Ini saran saya sebagai warga negara.
Karena saya melihat dalam praktek ini kadang-kala mendaftar sertifikat di BPN itu sangat berjubel, ya, sangat berjubel sekali, ya, dan berantri-antrian banyak orang. Untuk mencari solusi itu sudah ada tentang sertifikat elektronik, ya. Nanti suatu ketika pendaftaran sertifikat ini bisa secara online. Nah, saya dalam Sandi Sularso Channel ini juga sudah membahas dan memuat apakah sertifikat elektronik itu, ya. Saya membahas tentang sertifikat tanah elektronik. Suatu ketika nanti di kota Anda mengurus tanah akan melalui online semuanya, ya. Nanti secara bertahap untuk daerah-daerah tertentu, lama-kelamaan seluruh Indonesia adalah secara online semua pendaftarannya. Nanti saudara kalau berminat, menginginkan untuk memahami Sandi Sularso Channel ini memuat apakah itu sertifikat elektronik, ya. Tentang pertanahan ini saya membahas di situ, ya, bisa dicari. Selanjutnya, apakah letter C merupakan bukti kepemilikan tadi? Menurut saya, letter C itu juga bukti kepemilikan tetapi secara adat di bawah hak ulayat. Ya, bukti juga. Cuman bukti ini tidak dikeluarkan secara nasional, yaitu dalam buku tanah, ya, namanya sertifikat hak milik. Kalau punya sertifikat hak milik ini bisa dijaminkan di bank, bisa sebagai jaminan apa saja, bisa jadikan uang. Tapi kalau letter C ini hanya satu lembar kitir yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kepala kelurahan, ini nggak bisa, kurang kuat. Harus dikuatkan dengan nanti ketentuan-ketentuan dan persyaratan tentang syarat-syarat untuk menjadi sertifikat sebuah letter C ini, yaitu di pejabat pembuat akte tanah, biasanya notaris, ya. Itu. Jadi letter C ini merupakan keterangan, ya, pertanahan yang dibukukan di buku C desa. Ya, di situ buku C desa itu mencatat segala pertanahan berdasarkan hak ulayat atau tanah yasan, yoso. Jadi nenek moyangnya dulu yoso membuat lahan, akhirnya diukur, ya, batas-batas dan luasnya didaftarkan ke kelurahan atau kepala desa, ya, sampai dijadikan HM oleh keturunannya, ya. Jadi administrasi pertanahan di desa, yaitu di buku C desa, ya, itu tanah ulayat atau tanah yasan dari nenek moyangnya yang telah membuka lahan di daerah situ, yang telah diadministrasikan di desa. Kalau yang namanya hak milik itu ya buku yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang telah diajukan oleh pemohon dengan syarat-syarat tertentu, ya, dilengkapi semua, diukur, ya, kemudian batas kiri kanan utara selatan dan sebagainya diukur, ya, kemudian dicantumkan dalam GS, gambar situasi, kemudian baru dikeluarkan sertifikat, ditandatangani oleh kepala BPN.
Selanjutnya, latar belakang bukti kepemilikan tanah. Ya. Keterangan tanah hiasan tersebut. Jadi yang namanya tanah itu pasti ada riwayat kepemilikan tanah hiasan tersebut. Maka harus ada kronologis cerita dari siapa ke siapa, dari siapa ke siapa, dibikin, kemudian ada saksi-saksi yang mengetahui, menulis di situ, dan diketahui oleh kepala desa atau kepala kelurahan yang dikuatkan oleh Bapak Camat. Itu. Selanjutnya, sekali lagi, tanah hiasan itu adalah bukti bahwa nenek moyang orang tersebut yang menguasai tanah hiasan tersebut, yaitu tanah yang didapat dari membuka lahan, ya, rakyat desa zaman tahun ya mungkin sudah lupa, tapi sejarah administrasi ada saksi-saksinya. Selanjutnya, jadi bukti kepemilikan tanah adalah sertifikat, yaitu sertifikat hak milik, itu bukti kepemilikan tanah. Ya, dalam sebuah buku yang sudah ada data-data lengkap di dalamnya. Ada pemilik, ada pejabat yang mengesahkan, ya. Kemudian ada gambar situasi tanahnya, ya. Kalau itu sudah dialihkan dijual, nanti ada keterangan di belakang sertifikat, ada keterangan peralihan hak dari jual beli antara siapa ke siapa, ada keterangannya tanggal sekian-sekian. Biasanya ini akan dibikin oleh pejabat pembuat akte tanah nantinya, ya. Selanjutnya, kutipan sedesa. Ya, kutipan sedesa berarti mengutip dari buku besar sedesa tersebut. Dan bukti-bukti lainnya adalah bukti kepemilikan. Ya, bukti kepemilikan tanah C, ya, C desa. Namun bukti kepemilikan kutipan ini bukan bukti kepemilikan tanah, tapi hanya keterangan, ya, bahwa dia punya tanah C atau tanah hiasan di letak di mana, luas di mana, batasnya sebelah barat, timur, utara, selatan, apa saja, ya, diterangkan di situ, ya. Selanjutnya, apa saja syarat membuat sertifikat? Ya. Tadi di depan sudah saya jelaskan syarat-syarat membuat sertifikat. Akan saya jelaskan sekali lagi. Nah, yang pertama, ya, syaratnya harus ada pengantar. Pensertifikatkan pengantar dari RT RW, ya, harus ada pengantar untuk mensertifikatkan tanah ke kantor BPN atau Badan Pertanahan Nasional di kota atau di kabupaten setempat. Yang kedua, fotokopi KK, kartu keluarga, ya, kartu keluarga, atau
ditambahi dengan KTP ya, dan KTP kartu tanda penduduk pemohon ya harus dilampirkan. Selanjutnya bukti tanah tersebut misalnya berasal dari jual beli, maka surat jual beli harus dilampirkan. Nah, misalnya jual beli dilakukan di PPAT, di sini adalah notaris, maka keterangan dalam akte jual beli ya, AJB, akte jual beli tanah dilampirkan nanti dan jadikan pemecahan atau balik nama dan sebagainya. Kemudian bisa dari hibah ya, untuk disertifikatkan atas nama orang tertentu yang mendapat hibah. Hibah adalah pemberian ya, pemberian tanah. Misalnya hibah tanah berarti pemberian tanah yang terletak di sini atau berdasarkan tanah hiasan yang terletak di sini ya. Ini semua nanti yang akan membuat aktenya adalah notaris bisa ya, atau camat sebagai PPAT ya. Selanjutnya tentang riwayat asal usul tanah letter C tersebut ya, yang seperti di depan saya jelaskan, ada bentuk keterangan tanah letter C tersebut secara kronologis, kepemilikan dari nenek moyangnya diturunkan A, B, C, D dan sebagainya seterusnya sampai pada pemohon sertifikat itu, di mana dia adalah ahli waris yang syah menurut hukum, yaitu hukum pewarisan ya, syah secara yuridis. Selanjutnya setelah lengkap itu maka datanglah ke BPN. Ke BPN nanti ke bagian loket pendaftaran, lalu mengisi belangko pendaftaran, diisi belangkonya, isinya apa saja diisi oleh pemohon ya. Setelah itu, setelah masuk pendaftaran, nanti bagian petugas pendaftaran tanah akan menceking syarat-syarat pendaftaran sertifikat tanah tersebut ya. Mungkin bisa 1 minggu ya diceking persyaratan satu persatu karena yang mohon banyak ya. Nanti ada pemberitahuan bahwa saudara Bapak A, misalnya pengajuan sertifikat saudara telah lengkap persyaratannya. Untuk itu akan diadakan pengukuran tanah di lapangan oleh petugas BPN. Nanti akan diberitahu. Kalau ada nomor HP yang dihubungi, nomor HP dikasihkan biar memudahkan untuk pengukuran tanah di lapangan atau mengadakan koordinasi. Setelah diukur biasanya 1 bulan 2 bulan, biasanya GS-nya ini udah jadi ya, bahkan sampai 3 bulan. Gambar situasi jadi ya akan diberikan pada saudara bahwa GS-nya sudah jadi ya, nanti bisa dikopi, dimintakan legalisir dari BPN. Terus kemudian 3 bulan kemudian baru sertifikat jadi, biasanya kurang lebih 6 bulan. Sertifikat jadi, saudara pemohon akan diberitahu untuk mengambil sertifikat yang asli. Kemudian sertifikat yang asli akan diambil oleh yang mengajukan ya, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dulu ya.
Kalau itu lewat notaris, mari notaris yang akan memberitahu bahwa sertifikat saudara sudah jadi, silahkan diambil sertifikatnya. Ya. Notaris yang akan sebelumnya notaris koordinasi dengan BPN, nanti yang ngambil dari BPN notaris diserahkan pemohon. Ya, pensertifikatan tersebut dipanggil oleh notaris untuk mengambil sertifikat HM yang asli. Kemudian ada tanda terima lengkap, sah, sertifikat diterima, bisa dibawa pulang, disimpan yang baik, didokumentasi, disimpan dalam suatu tempat. Ya, kalau menyimpan sertifikat, kalau tidak punya lemari besi, ya bisa nanti dititipkan di bank, ya, safety box sertifikatnya. Kalau sertifikatnya orang kaya itu kan lebih dari satu, ya. Itu daripada di rumah nanti ribet, dititipkan di bank, safety box, ya. Sertifikatnya dititipkan di bank. Bisa untuk mencari keamanannya. Selanjutnya mungkin sebagai tambahan, berapa Pak biaya pensertifikatan tanah? Untuk biaya sertifikat tanah, ya, pada prinsipnya itu sama, namun nanti akan berbeda. Misalnya tanah yang diajukan itu bekas tanah negara, atau bekas egendom, atau tanah-tanah ya yang dimiliki dengan bukti yang lain, mungkin harus mengganti kerugian pada negara, mungkin biayanya akan berbeda. Tapi di luar itu biaya pensertifikatan yaitu satu, biaya pendaftaran pensertifikatan di BPN itu biayanya Rp50.000. Ya, sedikit kan, ya. Kemudian yang kedua, jadi total biaya secara keseluruhan Rp528.000. Ya. Ini di BPN. Ini secara teori aturan yang ada. Ya mungkin dalam praktek ya itu sesuaikan lapangan. Tapi ada aturannya ini. Kalau saudara tidak mengurus sendiri, diurus notaris itu nanti ada perincian, ya. Untuk bayar PBB misalnya harus dilunasi itu sekian, biaya notaris sekian, biaya pensertifikatan sekian, untuk operasional sekian. Nah, notaris ada rinciannya diberikan saudara bayar ke notaris. Itu lain, nanti itu saya tidak bisa mengemukakan berapa besarnya, itu nanti ditanyakan di bapak atau ibu pejabat notaris yang saudara mintai bantuan di kantornya. Demikian saudara-saudara semua dimanapun berada, terima kasih atas perhatian saudara. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Sampai jumpa pada Sandi Sularso pada kontennya yang akan datang. Terima kasih.